Raden Kian Santang atau biasa disebut Syekh Sunan Rohmat Suci adalah putra Prabu Siliwangi atau Sri Baduga Maharaja dengan Nyi Subang Larang. Pernikahan Prabu Siliwangi dengan Nyi Subang Larang yang dinikahkan oleh Syekh Kuro Karawang. Dari pernikahan Prabu Siliwangi dengan Nyi Subang Larang dikaruniai 3 orang anak, yaitu Raden Walangsungsang, Rara Santang, dan Prabu Kian Santang. Raden Kian Santang lahir sekitar tahun 1427 Masehi dengan nama kecil Raja Sangara. Disebutkan oleh Ferry Taufik El-Jakun dalam Hitam Putih Pajajaran bahwa Kian Santang yang bernama kecil Raja Sangara masuk Islam sejak kecil, dan disebutkan dalam Api Sejarah 1 karya Ahmad Mansur Suryanegara bahwa Kian Santang turut serta meresmikan berdirinya Kadipaten Cirebon di bawah kekuasaan sang kakak Raden Walangsungsang atau Pangeran Cakrabuana. Dalam ensiklopedia Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia yang ditulis Kementerian Agama NKRI, beliau berdakwa mengajak raja-raja Sunda pedalaman masuk ke dalam Islam, di antaranya Sunan Pancer dan Raja Galuh Pakuan. Beliau menikah dengan Nyai Kalima Sapujagat. Demikian menurut Purwaka Caruban Nagari karya Pangeran Arya Cirebon. Dan tidak ada catatan resmi siapa keturunannya, sehingga hal itu menimbulkan perdebatan. Raden Kian Santang dikenal sebagai anak Prabu Siliwangi yang paling sakti, baik dalam hal ilmu bela diri maupun ilmu kanuragan. Dirinya tergolong sebagai orang yang cakap dan cepat belajar. Sejak kecil dirinya telah dilatih untuk mempelajari ilmu bela diri. Bahkan di usia yang sangat belia, Raden Kian Santang telah menjadi Panglima Besar Pajajaran atau Dalem Bogor kedua. Hal itu lantaran kegigihan dan keahlian yang dimiliki Raden Kian Santang. Dirinya tidak pernah ragu untuk mencoba hal baru, sehingga membawanya tumbuh menjadi sosok yang pemberani serta tangguh. Bukan hanya itu, Raden Kian Santang juga dianggap telah mempunyai keistimewaan sejak lahir, seperti pandai membaca Al-Quran, mampu membaca pikiran orang lain, serta mampu menerawang. Raden Kian Santang juga dikenal dengan kesaktiannya. Adapun beberapa ilmu kesaktian yang dipercaya dimiliki oleh Raden Kian Santang adalah kebal terhadap berbagai jenis senjata, mempunyai ilmu napak sancang, menguasai ilmu aji suket kalanjana, mempunyai ajian saifi angin, menguasai ilmu berubah menjadi banyak dan ajian brajamusti. Dengan berbagai kesaktian tersebut, Raden Kian Santang tetap rendah hati dan mau bergaul dengan masyarakat sekitar. Ia tetap mau turun ke masyarakat atau keluar dari lingkup kerajaan hanya untuk sekedar bermain dan berbincang dengan rakyatnya. Raden Kian Santang juga memiliki keahlian lainnya seperti bela diri dan memanah. Hal-hal itulah yang menjadikan Prabu Siliwangi dan Ibunda Nyai Subang Larang tak hanya menjadi kebanggaan bagi keluarga kerajaan, tetapi juga menjadi kebanggaan rakyat Pajajaran di masa itu. Sejak kecil, Raden Kian Santang sudah dilatih ilmu bela diri dan ilmu kanuragan di wilayah kerajaan, sehingga tumbuh menjadi sosok seorang kesatria Pajajaran. Ketika sudah mahir dalam bela diri, Kian Santang mengisi waktunya dengan berburu ke hutan. Ia pun mudah untuk mendapatkan hewan buruan menggunakan panahnya. Hal itu membuat Prabu Siliwangi sangat bangga dengan apa yang dimiliki oleh Raden Kian Santang. Raden Kian Santang pun tumbuh menjadi kesatria yang gagah perkasa dan tidak ada yang bisa mengalahkannya. Selama hidup di istana, Raden Kian Santang serba kecukupan, tetapi merasa kurang mengenal jati dirinya. Konon Raden Kian Santang kemudian diberi petunjuk untuk pergi ke Mekah dan menemui Sayyidina Ali dari tanah Arab. Sebetulnya Sayyidina Ali hidup pada abad ke-7 dan telah wafat saat itu, tetapi mereka dapat dipertemukan secara gaib dengan kekuasaan Allah. Dalam hal ini, Kian Santang harus melakoni 2 syarat agar dapat bertemu Sayyidina Ali, yaitu melakukan semedi di ujung kulon dan mengganti namanya menjadi Galantrang Setra. Galantrang berarti berani dan Setra berarti bersih atau suci. Setelah melakoni 2 syarat tersebut, Kian Santang segera melakukan perjalanan ke Arab untuk menemui Sayyidina Ali. Sesampainya di Mekah, ia bertemu seseorang dan kemudian menanyakan keberadaan Sayyidina Ali. Orang tersebut mau memberitahu keberadaan
keberadaan Sayyidina Ali asalkan Kian Santang mau mengambil tongkatnya yang ditancapkan di tanah. Tidak disangka Kian Santang kesulitan mencabut tongkat itu hingga keluar darah dari seluruh tubuhnya ketika berupaya untuk menyelesaikan tugas yang dianggap sangat mudah. Belakangan diketahui sosok yang menancapkan tongkat itu adalah Sayyidina Ali. Singkat cerita, setelah pertemuannya dengan Sayyidina Ali, Raden Kian Santang memutuskan untuk menetap di Mekah dan belajar agama Islam di sana. Kian Santang menetap cukup lama guna belajar dan memahami agama Islam. Setelah lama mendalami ajaran agama Islam di Mekah, Raden Kian Santang memutuskan untuk kembali ke Pajajaran. Sesampainya di Pajajaran, ia menemui sang ayah dan kerabatnya untuk menceritakan pengalamannya selama mengembara ke tanah Arab. Raden Kian Santang kemudian mengajak Prabu Siliwangi untuk memeluk Islam. Begitu juga dengan rakyat Pajajaran, tetapi ditolak. Namun meski ajakannya ditolak oleh Prabu Siliwangi tetap bangga pada Raden Kian Santang untuk tetap menyebarkan agama Islam di pelosok Pasundan. Pada awalnya ia menyebarkan agama Islam di Limbangan, kemudian sampai ke Garut dan pesisir utara pantai Jawa. Dalam perjalanannya, Raden Kian Santang mengubah namanya menjadi Syekh Sunan Rohmat Suci. Ia pun pergi ke Galuh dan berhasil mengislamkan Raja Galuh Pakuwon di Limbangan, yang dikenal memiliki nama Sunan Pancer. Berkat Sunan Pancer, agama Islam bisa tersebar luas dan berkembang di daerah Galuh Pakuwon. Sejak penguasa lokal banyak yang menjadi umat muslim, ajaran Islam menjadi berkembang di hampir seluruh wilayah Priangan. Raden Kian Santang memilih menetap di daerah sekitar Garut. Di tempat itulah ia menyebarkan agama Islam dan menjadi guru syariat hingga akhir hayatnya. Tidak diketahui kapan dan di mana tepatnya Raden Kian Santang meninggal dan dimakamkan, akan tetapi masyarakat lokal meyakini makamnya terletak di lereng Gunung Karacak yang berada di Kecamatan Karangpawitan, Kota Garut. Raden Kian Santang atau Syekh Sunan Rohmat Suci adalah seseorang dengan cerminan sikap, perilaku, dan budi pekerti yang luhur dengan dilandasi kecerdasan serta kekuatan yang berlandaskan pada kebenaran dan dibalut oleh ajaran agama yang suci, membuatnya menjadi panutan sekaligus kebanggaan setiap orang yang pernah mendengar ceritanya. Sikapnya yang tak pernah membeda-bedakan golongan, baik itu dalam keluarga kerajaan ataupun dengan kalangan masyarakat umum, menjadi bukti bahwa ia adalah seorang yang tanpa pandang bulu, terutama dalam hal berbuat kebaikan. Karena ia percaya setiap manusia adalah sama di mata Tuhannya. Yang membedakan setiap manusia adalah keimanan dan ketakwaannya. Sehingga tidak ada yang merasa lebih hebat, lebih kuat, dan lebih kaya. Karena semua itu hanya milik Allah, sang pemilik alam semesta. Terima kasih sudah klik video kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen jika Anda menikmati konten ini. Sampai jumpa di video berikutnya.